terdapat 885 kasus COVID positif yang meninggal dimakamkan dengan cara COVID, Pak. Itu ada 401 kasus, Pak. Saya risau ni, Indonesia. Indonesia is a time bomb. We just don't know, kan? Kita harus belajar dari pengalaman. Kami dari Kementerian BUMN membawa mesin lab ini dari Switzerland, Rose. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. BUMN bersinergi dengan seluruh yang ada komponen, baik Pemda maupun masyarakat untuk memastikan kita bisa meredam COVID-19 ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah mempersiapkan 10 laboratorium untuk pemeriksaan virus corona atau COVID-19, di mana dalam setiap lab ini ditargetkan akan mampu melakukan pemeriksaan sebanyak 1.000 tes COVID setiap hari. Dalam keterangannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan lab ini akan difasilitasi dengan tes polymerase chain reaction atau PCR, yakni sebuah metode tes yang memperbanyak atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Ia menyebut jika lab-lab itu akan disebar di rumah sakit milik BUMN yang salah satunya berlokasi di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih. Dan kita juga berharap lab-lab ini nanti di akhir bulan datang lagi, jumlahnya 9 lagi. 9 lagi nanti kita juga akan didistribusikan di tempat-tempat titik-titik penting seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Pada sebelumnya, seorang dokter di negeri jiran Malaysia menjadi viral karena secara belak-belakan membahas kemampuan negara Indonesia dalam menangani virus corona atau COVID-19. Pada wawancaranya di televisi, Dr. Musa Muhammad Nurdin meminta pemerintah Malaysia menunjukkan teladan dan tegas dalam bertindak. Selain itu, Dr. Musa juga mengaku resah dengan situasi di Indonesia. Ia bahkan menyebut Indonesia merupakan bom waktu klaster penyebaran virus corona jenis baru. Alhasil, ia pun meminta kepada kerajaan Malaysia untuk memperketat perbatasan negara dengan Indonesia. Saya risau ni, Indonesia. Indonesia is a time bomb. We just don't know, kan? Mungkin show saya kepada MKN. Control border. Control our borders. Otherwise, that will be another huge cluster of COVID-19. Wallahu a'lam. Pada pekan lalu, dilaporkan tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia tercatat menjadi ranking 1 se-Asia. Secara keseluruhan, Indonesia menempati peringkat 2 di dunia dengan persentase tingkat kematian 9,36%. Akan tetapi, informasi tersebut tidak berasal dari Kementerian Kesehatan Indonesia, melainkan disebarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia melalui akun Twitternya pada Kamis 3 April malam dan menjadi viral. Melihat apa yang dirisaukan oleh Dr. Musa sangat tidak mendasar, sebab dalam hal ini pemerintah Indonesia tidaklah diam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang telah diperhitungkan secara matang, diambil dari kebijakan negara-negara tetangga untuk dapat memaksimalkan pencegahan secara meminimalisir kerugian. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bagi daerah dengan tingkat penyebaran yang tinggi seperti DKI Jakarta. Kita harus belajar dari pengalaman. Kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di mana kebijakan tersebut dirasa paling tepat, baik dari segi ekonomi atau dari karakteristik masyarakat Indonesia yang penuh dengan ragam sosial dan juga budaya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya bekerja sama dengan negara-negara yang telah dianggap berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19 seperti China dan Korea Selatan. Untuk meningkatkan semangat para medis dan pasien yang tengah berjuang,
Presiden Jokowi terus menggaungkan rasa optimisme yang besar jika Indonesia akan mampu melewati ini semua. Percayalah, kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa berjuang. Insya Allah kita bisa, insya Allah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini.